Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai salah satu nama yang indah. Salah satu namanya adalah Al-Jamil atau yang maha indah. Allahu jamilu yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, maka Allah Subhanahu wa taala menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya saudaraku, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pemandangan yang indah, ya. Kenapa? Itu semua sebagai saksi, sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai ciptaan yang indah, maka haruslah yang menciptakan juga lebih indah. Karena Allah Subhanahu wa taala indah, tentunya syariatnya, ketentuannya, takdirnya adalah indah, ya. Itu semua dapat kita lihat dan kita pahami. Walaupun semua syariatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu indah, tapi bagi sebagian orang lain tidak indah. Kenapa? Karena sebagian orang lain yang menganggap syariat Allah itu tidak indah kurang faham, ya, kurang faham dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu Allah itu luas. Ilmu Allah itu luas dibandingkan dengan ilmu manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Ya, dan tidaklah kamu diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit, ya. Jadi ilmu kita itu hanya sedikit dibanding ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-Isra ayat 85. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam yang sangat indah ini untuk kita manusia, ya. Allah Subhanahu wa taala syariatkan salat, syariatkan zakat, syariatkan sedekah, syariatkan puasa, syariatkan haji, semuanya indah. Coba kita lihat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat. Apakah salat itu indah? Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan sholat kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dengan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seandainya kita sudah sholat tapi masih kita kadang-kadang berbuat sesuatu yang keji, kita berbuat sesuatu yang tidak pantas, ya, maka yang perlu kita perhatikan adalah salat kita bagaimana. Apakah salat kita sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum, ya kita perbaiki. Niscaya salat itu akan menjadi kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang selanjutnya, dengan salat Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Iya. Itu yang kita harapkan, saudaraku. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah gugurkan dosa-dosa kita, berarti kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat pula kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun kadang dipandang rendah oleh manusia, ya. Dan Allah, ya, orang yang sholat akan membuat hatinya menjadi kuat, dan banyak lagi. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khaliqu halu'a idza masa'u sarru jazua wa idza masahu khairul manu'a." Apa? Ilal musallin, ya. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat itu keluh kesah. Sambat ayane manungsa iku, ya. Kemudian apabila ia mendapat kebaikan, nek dikai rezeki rada akeh ya
kikir, medit, pelit. Kecuali siapa? Ilal musallin, kecuali orang-orang yang menunaikan sholat, ya. Orang sholat itu jiwanya sabar, orang sholat itu senantiasa bersyukur, dan ketika diberi kenikmatan, karena hakikatnya sholat itu memberikan kekuatan dalam hati kita dan memberikan manfaat yang sangat besar. Demikian saudaraku, begitu indahnya syariat Islam yang berupa sholat ini. Ini penjelasan singkat tentang sholat saja. Kemudian syariat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita zakat, ya. Allah Subhanahu wa taala syariatkan zakat yang diambil dari hartanya orang-orang kaya kemudian dibagikan kepada orang yang miskin. Nah, saudaraku, hal ini merupakan perhatian Islam, ya, kepada orang-orang yang lemah, ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk bersedekah dengan sedekah yang sunnah, bukan hanya zakat saja, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan dalam hadis yang artinya orang yang membantu janda-janda dan orang-orang miskin pahalanya seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan seperti orang-orang yang salat malam dan berpuasa setiap hari, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, lihatlah saudaraku sekalian, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat ini dan sedekah yang menunjukkan kepada muslim dididik untuk berjiwa sosial, bukan menjadi orang yang pelit dan senantiasa memikirkan diri sendiri. Itu zakat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat agar kita punya jiwa sosial yang tinggi. Yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa misalkan, ya, di bulan Ramadan umpamanya, seperti sekarang ini. Sebuah keindahan yang sangat luar biasa bagi siapa yang mau merasakannya, ya. Kita diperintahkan untuk menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari syahwat semenjak terbit sampai dengan terbenamnya matahari, ya. Hal ini menunjukkan untuk mendidik jiwa kita agar kita mempunyai jiwa yang sabar, hati menjadi lembut, tumbuh sifat dermawan, jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada waktu itu hasil yang diinginkan dari puasa adalah apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat yang begitu indah. Bagaimana akhlak diajarkan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk tidak mengganggu tetangga, ya, dengan apapun juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahu la yu'minu." Qila wa ma ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'muruna jahru bawaiki. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah dia yang tidak beriman itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dirinya, baik tangan maupun lisannya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita melarang untuk kita menghibah saudara kita di belakangnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menyakiti hati seorang muslim dengan mencaci makinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita untuk menutupi aib saudara muslim kita. Jadi aib saudara kita jangan diumbar-umbar, ya. Subhanallah. Itu adab-adab atau syariat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Keindahan salat, keindahan zakat, keindahan puasa. Satu lagi saudaraku, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana cara kita bergaul dengan orang-orang di luar Islam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yaqatilukum fid din
walam yuhrijukum min diyarikum antabaru wahum watufsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang ridha, orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berlaku adil. Mumtahanah ayat 8. Lihat saudaraku, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berbuat baik kepada orang-orang di luar Islam, bahkan apalagi mereka adalah tetangga-tetangga kita, ya kita harus berbuat baik. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan perangnya, beliau sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada panglima perang agar tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh wanita, tidak menghancurkan gereja, tidak menebang pohon, tidak membakar pepohonan dan bangunan, dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun dalam peperangan sekalipun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengajarkan memelihara akhlak manusiawi. Ya, begitulah luar biasanya ajaran Islam ini, saudaraku. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan dan kerusakan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang belum paham tentang keindahan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.